Salam budaya, jumpa lagi dengan channel Citraleka Nusantara. Semoga sahabat Citraleka Nusantara selalu dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan kali ini, channel Citraleka Nusantara akan menyuguhkan series wayang kulit klasik, yaitu channel Citraleka Nusantara akan menghadirkan video-video yang berseri tokoh tiap wayang berdasarkan Simping Tengen dan Simping Kiwo. Penggunaan wayang kulit berdasarkan pada fungsinya dalam pagelaran wayang dapat digolongkan menjadi wayang simpingan, yaitu tokoh wayang yang disusun berjajar yang terletak di samping kanan dalang dinamakan Simpingan Tengen. Tokoh yang ada di bagian kanan ini umumnya adalah tokoh yang berwajah gemblengan atau brongsong, yaitu berwarna kulit emas atau prodo dan berwarna hitam saja. Wayang yang disusun berjajar di sebelah kiri dalang dinamakan Simpingan Kiwo. Tokoh yang ada di samping bagian kiri dalang ini pada umumnya terdiri dari berbagai tokoh wayang kulit yang tampil mukanya berwarna merah, merah muda, berwarna biru, berwarna hijau, berwarna putih, dan lainnya. Kelompok lainnya berdasarkan fungsinya ini adalah wayang dudahan, yaitu tokoh-tokoh wayang yang sengaja tidak disusun berjajar, tapi diletakkan di dalam kotak atau di luar kotak di samping kanan dan kiri dalang pada saat pagelaran wayang kulit itu berlangsung. Sebutkan satu persatu tokoh-tokoh wayang ada di bagian samping kanan. 1. Dewa Mambang. Dewa Mambang adalah triwikrama dari Yudhistira. Triwikrama artinya melangkah ketiga dunia. Jadi dalam kondisi tertentu Yudhistira bisa menjadi sebuah raksasa besar, yaitu Dewa Mambang ini. Tokoh yang menjadi Dewa Mambang adalah Yudhistira itu. Ketika putra dewa atau Yudhistira pikirannya sedang sedih atau sedang tidak stabil ya, emosionalnya lagi tidak stabil, maka akan membuat dirinya berubah menjadi raksasa. Tokoh yang dapat mengembalikan ke bentuk semula adalah Bathara Kresna. Bathara Kresna juga bisa bertriwikrama menjadi Bathara Brahara. Dewa Mambang juga termasuk dalam wayang berukuran khusus karena akan disimping paling kanan pada simpingan kanan dalam pagelaran wayang. Ya berwujud raksasa ya, tadi sudah dikatakan bertriwikrama itu berubah menjadi raksasa dengan posisi muka tumungkul, dengan bermata dua berbentuk lelengan, hidung pelokan, mulut ngablak dengan gigi dan taring yang tajam bagai pisau cukur. Ia bersumping banaspati yang dibentuk seperti sumping soreng pati dengan badan raksasa dan posisi kaki jangkahan berhala dengan kain motif parang rusak. Rambutnya gimbal yang terurai hampir menyentuh kaki. Tangan kiri irasan dengan posisi jari-jari mengepal. Ia berhias dengan ular baik sebagai kalung, gelang, klat bahu maupun gelang kaki. Ada kalanya di sela-sela rambut itu digambar dengan linsan, yaitu berbentuk 8 utah-utah pendek dengan ukuran yang kecil. Tokoh ini ditampilkan dengan muka dan tubuh berwarna putih atau muka dengan tubuh gembleng. Berikutnya adalah wayang Jayapusaka. Wayang Jayapusaka ini merupakan perwujudan lain dari Werkudara, yaitu ketika Werkudara dalam busana raja. Ketika Werkudara meninggalkan negara Amarta dan menjadi raja di negara Gilingwesi dengan gelar Jayapusaka itu. Jayapusaka tergolong tokoh gagahan dengan karakter luruh, dengan posisi mukanya itu temungkul, dengan mata telengan, hidung bentulan, dan mulut salitan dengan kumis tebal, berjenggot dan jambang yang sangat lebat. Ia bermahkota mahkota dengan hiasan turida, jamang susun, jamang salaman, jungut penata,
Karawista, Unton-unton, Nyamat, Sumping Pandan, Binetot, dan Gelapan Utuh-utuh Walik. Di samping itu mengenakan rembing dan pupuk jarot asem. Badan gagahan dan ular-ular naga mamongsa. Badannya gagahan ya. Memakai praba sebagai simbol keagungannya sebagai seorang raja, dengan tali praba bermotif bludiran. Posisi kaki jangkahan sena dengan sepasang uncal kencana, dodot bermotif poleng bang bintulu. Ada penggambaran kepala naga pada kakinya yang dinamakan parong. Atribut yang lain adalah memakai gelang candrakirana, kelat bahu pancanaka. Tokoh ini ditampilkan dalam muka hitam dengan badan gembleng atau ditampilkan brongsong. Ikonografinya cukup mewah ini ya, Jaya Pusaka. Lalu wayang berikutnya adalah Batara Bayu. Batara Bayu adalah putra Sang Hyang Jagatnata, raja para dewa dengan permaisurinya bernama Dewi Umayi. Ia merupakan dewanya angin atau dewa Bayu, Vayu ya, dan merupakan salah satu dewa yang 30. Tanda-tanda sebagai penguasa Bayu atau angin memakai kain poleng. Ikonografinya memakai kain poleng berkuku pancanaka dan berpupuk jarot asem. Beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok ini atau Trah Bayu ya, antara lain yang ikonografinya sama ya, atributnya itu Anoman, yaitu wayang Anoman, Werkudara, Wiljaya Wreksa, Begawan Mainaka, dan Liman Situbanda atau Gajah Sena. Batara Bayu tergolong tokoh gagahan dengan karakter luruh, dengan posisi muka yang tumungkul, dengan mata telengan, hidung bentulan, dan mulut salitan dengan kumis tebal berjenggot dan cabang yang lebat. Ia bermahkota uncit dengan hiasan turido, jambang susan, uncit bermotif bludiran, sumping pandan binetot, dan gelapan utah-utah walik. Di samping itu mengenakan rembing dan pupuk jarot asem, serta rambut ngore odol gembelan. Badan gagahan dengan ulur-ulur naga mamongsa, memakai praba ya sebagai simbol keagungan sebagai dewa, dengan tali praba bermotif bludiran. Posisi kaki jangkahan sena dengan sepasang uncal kencana, dodot bermotif poleng bang bintulu. Atribut yang lainnya adalah memakai gelang candrakirana, kelat bahu candrakirana, dan memakai keroncong. Di samping itu tangan berkuku pancanaka. Wayang selanjutnya adalah Rama Bhargawa. Rama Bhargawa yang disebut pula dengan nama Jamadagni atau Yasa Dharma yang berdiam di pertapaan Argapura. Adalah seorang resi atau pendeta yang termasuk dalam Brahmacari. Dia adalah putri Resi Wirakni dari Padepokan Jatisarana. Ia mempunyai saudara bernama Suwandagni. Ia memiliki senjata panah yang berukuran tidak wajar karena besarnya yang dinamakan dengan nama Bhagawastra. Rama Bhargawa sangat menekuni kesaktian dan olah keprajuritan. Karena ingin menjadi seorang yang sangat sakti, maka setiap mendengar satria atau raja yang sakti pasti didatangi dan diajak untuk perang tanding untuk menentukan siapa yang paling sakti. Sudah banyak yang tewas karena keinginan Rama Bhargawa ini. Salah satunya raja yang menjadi korban korban dari sifat atau karakter yang suka bertanding ini adalah Prabu Arjuna Sasra. Oleh karena itu hingga berusia lanjut tidak ada yang dapat mengalahkannya, sehingga ia rindu akan kematian dan selalu mengembara untuk mencari moksanya.
Rama Bhargawa tergolong tokoh wayang gagahan dengan polusi muka tumungkul, bermata telengan, hidung bentulan dengan bermulut salitan, dengan kumis, jenggot dan cambang yang sangat tebal. Ia memakai sumping mangkara, ikat kepala wastra dengan bermotif kembangan. Rambut terurai hingga ia memakai rembing. Tubuh gagahannya dengan penggambaran gajah kelar di dadanya. Posisi kaki dengan jangkahan sena dengan dodot bermotif parang rusak. Ia memakai bingle. Tokoh ini ditampilkan dengan muka dan tubuh berwarna hitam. Tokoh ini dibuat polos tanpa perhiasan atau tanpa atribut.